Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I'm gonna explain about learning agreement or we call it kontrak belajar dalam bahasa Indonesia. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah istilah kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jadi, apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan pada saat KBM berjalan nanti akan dijelaskan pada kontrak belajar ini. Sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya, mudah dipahami. Nah, karena saya pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, maka saya akan menjelaskan perihal apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan pada saat pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya, bahasa Inggris itu penting tidak untuk dipelajari menurut kalian? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena dunia usaha dan dunia industri sekarang memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu berkinerja dengan baik, tapi juga bisa berkomunikasi dengan baik secara bahasa sendiri maupun secara bahasa asing, terutama dalam berbahasa Inggris. Nah, makanya apabila kalian mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris, maka kalian akan menjadi prioritas pada saat melamar pekerjaan di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan apabila kalian juga ingin melanjutkan ke perguruan tinggi pun, apabila kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik, maka kalian juga akan menjadi prioritas pada saat penerimaan perguruan tinggi. Jadi jawabannya, belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Gitu ya. Selanjutnya, materi apa saja yang perlu kita pelajari di kelas 12 ini? Ada 6 bab yang nantinya kita akan pelajari di pelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah offering help atau services, atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah menawarkan bantuan atau menawarkan jasa. Dan yang kedua, giving suggestion atau memberikan saran. Dan yang ketiga adalah caption. Kalian pasti sudah sering membuat caption ya. Dan yang keempat adalah job application atau surat lamaran pekerjaan. Nantinya kita akan pelajari apa yang perlu kita tuangkan dalam membuat surat lamaran pekerjaan dan apa saja kiat-kiat yang perlu kita ketahui sehingga para HRD, para personalia bisa tertarik dengan job application kita. Dan news item, who was involved, dan news item online school registration. News item itu adalah teks kaitannya dengan informasi yang penting untuk kita beritakan atau informasi yang perlu kita ketahui dan halayak ramai juga ketahui. Untuk detailnya nanti kita ketemu di pembelajaran bahasa Inggris ya. Dan selanjutnya adalah penilaian. Penilaian yang kita gunakan adalah tugas, PTS, dan PAS untuk penilaian pengetahuan, diskusi dan dialog untuk penilaian keterampilan, keaktifan dan kehadiran untuk tambahan nilai. Jadi, keaktifan kalian juga dihitung ya untuk menjadi tambahan nilai. Bukan cuma tugas, PTS, dan PAS saja, ataupun diskusi dan dialog. Keaktifan kalian juga menjadi nilai tambah. Selanjutnya adalah aturan belajar. Nah, ini adalah aturan belajar kewajiban untuk siswa dan ada kewajiban untuk guru. Jadi, kewajibannya bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk saya sebagai guru pengampu juga. Apa aja itu? Kita lihat. Kewajiban siswa. Yang pertama, siswa harus bergabung pada link pembelajaran jika itu dilakukan secara daring atau masuk kelas atau jika itu dilakukan secara luring harus tepat waktu. Dispensasi waktu siswa hanya 15 menit. Kecuali jika kalian izin masuk dan dibuktikan dengan alasan yang logis. Jadi kalian pada saat KBM berjalan paling tidak kalian harus tepat waktu. Dan kita memberikan waktu 15 menit saja untuk mempersiapkan KBM-nya. Terus apabila mau izin, harus memberitahukan ke kami dan mempunyai alasan yang logis.
Yang kedua, siswa melanggar poin pertama itu ada hukumannya ya. Jika dilakukan selama 3 kali pertemuan, maka siswa jika ingin mengikuti pelajaran berikutnya harus membawa surat izin tertulis dari wali kelas atau kepala sekolah. Dan yang ketiga, siswa harus bersikap sopan, santun selama pembelajaran daring maupun luring nantinya berlangsung. Dan yang keempat, siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung, kecuali jika diminta oleh guru. Kalau diminta untuk membuka aplikasi YouTube misalkan, atau aplikasi Zoom atau yang lainnya dan itu merupakan instruksi dari guru, boleh-boleh saja. Tapi jika bukan instruksi dari seorang guru, maka jangan dilakukan. Apabila kalian sedang aktif belajar, ternyata sambil buka FF, sambil buka Mobile Legend, itu nggak boleh ya. Dan yang kelima, siswa diwajibkan untuk mendownload digital kamus atau digital dictionary yang offline maupun online. Terserah ya, bisa yang offline maupun yang online. Biasanya sih pakainya Kamusku ya, atau U-Dictionary, banyak kok ada di Play Store. Bisa di-download. Dan itu juga tidak memakan kapasitas banyak, sekitar berapa MB doang aja, cukup lah. Dan yang keenam, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Apabila tidak mengerjakan, siswa harus melengkapi dengan remedi. Jadi tugas-tugas yang nantinya apabila guru menginstruksikan harus dikerjakan ya. Soalnya nanti ada remedial. Dan yang ketujuh, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Nah, sekarang kewajiban guru. Apa saja itu? Yang pertama, guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas atau setiap kali KBM akan dimulai. Karena daring ya, maka awal pertama guru perlu mengecek dulu siswa atau biasanya mengabsen ya, agar semua siswa bisa aktif pada saat KBM daring. Dan yang kedua, guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka guru akan memberitahukan lewat grup. Terus yang ketiga, guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas-tugas 20%, keaktifan siswa 20%, PTS 40%, dan PAS 40%. Selanjutnya, apabila guru tidak bisa hadir selama 3 kali berturut-turut tanpa ada keterangan, siswa dapat melaporkannya kepada wali kelas dan kepada kepala sekolah oleh perwakilan siswa. Jadi kalau saya nih 3 kali berturut-turut tidak masuk tanpa ada keterangan sama sekali, kalian punya hak untuk melaporkannya kepada wali kelas atau kepada kepala sekolah. Diwakilkan oleh ketua kelas ya, jangan semuanya ke sana. Hanya satu orang untuk melaporkannya. Dan mudah-mudahan saya tidak melakukan itu ya. Dan yang terakhir, guru memberikan hukuman edukatif kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai kesepakatan. WhatsApp bisa di-save, jika ada kepentingan bisa langsung chat saya. Ini email saya dan ini nomor handphone saya. Jika berkepentingan boleh telepon dan ingat waktunya ya, bisa pagi atau sampai sore. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kontrak belajar ini bisa kalian pahami dengan baik, dan apabila masih ada pertanyaan, masih boleh untuk bertanya, sehingga
kesepakatan di antara saya dan kalian sebagai peserta didik bisa terjalin dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Inggris. See ya, have a nice day.